Otot kakak senior juga terlalu bagus dilihat. Yesusu! Jangan, jangan. Aku tidak akan meraba lagi. Muridku, mengapa kamu mencuri pandang kakak-kakak senior mandi lagi? Otot perut ini, bagus kan? Shifu, kamu bilang aku mencuri pandang otot perut. Kamu malah melihat kaki jenjang. Shifu, kamu tidak mengatur adik junior dengan baik. Mengapa malah membiarkan dirimu sendiri? Sejak mengajari gadis ini teknik jari emas, bukan mencuri pandang mandi yang membawa batu giok pulang. Lambat laun akan merusak. Reputasi Gunung Piao Miauku ada. Muridku, bukankah kamu selalu ingin mencari kakak kandungmu saat diambil sebagai murid? Di badan membawa tanda pengenal. Aku menyerahkannya padamu. Kamu turun gunung saja. Adik junior, Shifu pernah meramalkan nasibmu. Bilang kamu punya bencana hidup dan mati. Harus mikir dengan seorang pria bertubuh yang murni baru bisa teratasi. Tapi kamu harus ingat, jika menghadapi pernikahan tidak lancar, kamu akan mengalami bencana nyawa. Bahaya loh. Shifu, aku mengerti. Hoi. Hoi. Akhirnya pergi. CEO Huo, Nenek Huo lagi mencarikanmu. Beberapa calon jodoh. Mereka sedang menunggu di lantai atas. Sudah kukatakan, seumur hidup tidak akan menikah. Suruh mereka pergi. Bocah nakal, ngomong sembarangan lagi. Di dunia ini, mana ada orang yang tidak menikah? Apalagi, Nenek sudah minta perhitungan dari Master. Kamu ini tubuh murni yang asli. Kalau belum menikah di usia 30, nyawamu bisa terancam. Ini sudah zaman modern, Nek. Kenapa Nenek masih percaya? Tahayu feodal itu. Aku sudah 30 tahun. Baik-baik saja kok ke depannya. Jangan atur kencan buta untukku lagi. Kalau tidak mau kencan buta, apa kamu berharap istri jatuh dari langit? Istri benar-benar bisa jatuh dari langit. Tubuhnya jauh lebih bagus daripada kakak seniorku. Tampan dan bertubuh bagus. Apakah dia akan menjadi jodohku? Bagus tidak? Bagus. Nona muda, apakah kamu datang untuk berkenalan dengan cucuku? Bukan, Nenek. Guruku khusus berpesan padaku, aku harus mencari seorang pria bertubuh yang murni untuk menikah. Aku dan dia tidak cocok. Kebetulan sekali, cucuku adalah satu-satunya di dunia ini yang memiliki tubuh yang murni. Kalian berdua memang pasangan yang ditakdirkan. Ini seseorang. Ini semua adalah hadiah pernikahan yang disiapkan Nenek. Asalkan kamu pergi ambil sertifikat nikah hari ini, Nenek akan menambah 66.666.000 uang mahar. 66.666.000. Sungguh hebat. Kamu mau istri tidak? Asal kamu bilang mau, aku akan segera menyerahkan diriku. Wanita lain yang hanya melihat uang. Aku tidak akan menikah denganmu. Hei, tapi kalau kamu tidak menikah denganku, kamu akan mengalami bencana jiwa.
Kalau mau masuk keluarga kaya, cari alasan yang masuk akal. Pak Huo, saya tidak sengaja menabrak Anda. Mobil ini tiba-tiba saja rusak. Mungkinkah? Semuanya cocok. Dasar anak nakal. Gadis itu menyelamatkan nyawamu. Kamu harus pergi menikah hari ini. Kalau tidak, nenek tua ini hari ini tidak akan makan dan minum. Nenek, aku... Cepat, pergi menikah. Nenek. Cepat, menikah. Bukan, Nenek. Pergilah. Nenek. Wanita, dekatkan diri sedikit ke pria. Ayo duduk yang baik, akan difoto. Yesusu, kamu menyelamatkanku itu murni kebetulan. Menikah denganmu semata-mata untuk menenangkan nenek. Saat waktunya tepat, kita akan bercerai. Kamu... Begitu dengar kata cerai, jantungku langsung mengeluarkan asap hitam. Mungkinkah benar seperti kata guru? Perkawinan yang tidak lancar akan membawa bencana jiwa. Kamu akan segera mati. Aku sekarang harus segera mencari cara menyelamatkanmu. Gila, mau main sandiwara menyelamatkanku lagi. Sekarang ini masyarakat materialis. Jangan bawa-bawa hal aneh-aneh. Bukan aku. Pak Huo, pukul 10 ada rapat pemegang saham. Sore ada lelang perhiasan yang diinvestasikan grup Huo. Nyonya tua mengundang Anda dan juga Nyonya untuk hadir bersama. Lelang perhiasan. Pasti banyak orang ya. Siapa tahu bisa mengikuti jejak untuk menemukan kakakku. Aku? Halo, aku belum selesai bicara. Penyakitmu hanya bisa bertahan 5 jam. Terlambat diobati nyawamu tidak tertolong. Tunggu aku. Adik, kamu di mana sebenarnya? About... Mo-chan, tujuanmu menjadi selebriti adalah untuk berdiri lebih tinggi, agar adik perempuanmu bisa melihatmu. Aku punya firasat. Kita akan segera menemukannya. Kakak lonceng ini sangat cantik. Kalau sudah besar nanti, aku juga ingin mendesain perhiasan. Boy. Apa tren terbaru di dunia perhiasan sekarang? Malam ini, keluarga Huo mengadakan lelang perhiasan. Aku akan pergi ke lelang perhiasan itu. Selama ada sedikit harapan untuk menemukan adikku. Aku tidak akan pernah menyerah. Tuan Chen, ini benar-benar pusaka keluarga saya. Tolong lihat lagi dengan teliti. Adik saya butuh uang untuk berobat. Guci keramik tua ini, 500 rupiah. Mau jual? Tidak mau. Minggir. Kamu tidak apa-apa. Yesusu. Song Fei Fei. Kami tumbuh besar bersama di panti asuhan.
Dia sengaja meninggalkanku di gunung. Hampir saja aku diterkam binatang buas. Hari ini aku bertemu dengannya. Benar-benar musuh yang tak terhindarkan. Aku sangka kamu masih hidup. Kamu berani ikut campur urusan kami? Percaya tidak, aku akan menghabisi kamu juga. Apakah ini masih Yesusu yang penakut dan lemah dulu itu? Ini adalah kucing Kyo. Nilainya bisa mencapai 50.000. Song Fei Fei ini Benar-benar tidak punya selera. Yang ini aku ambil. Ini ada 50.000 rupiah. Ambillah untuk menyelamatkan adikmu. Terima kasih bela kecil. Orang baik akan dapat balasan baik. Terima kasih. Yesusu. Aku bahkan tidak sudi melihat botol pecah seharga 500 rupiah. Kamu malah menghabiskan 50.000. Kalau kamu begitu jago menilai, maka tantangan batu giok hari ini, kamu ikut. Berani tidak bertaruh denganku. Pertama, melalui penilaian harta karun akan mewujudkan satu keinginan. Apapun yang diinginkan. Kalau begitu, bukankah aku bisa menemukan kakakku? Yang tidak berani kulakukan. Kamu si kampungan yang tinggal di desa. Pernah lihat batu mentah tidak? Berani seenaknya menyetujui? Kamu berani bertaruh batu giok dengan kami. Tambahkan taruhan. Siapa yang kalah? Harga batu mentah yang dibuka berapa? Harus membayar lawan 10 kali lipat. Selain itu, juga harus memberi sujud, minta maaf. Akhirnya ada kesempatan untuk menemukan kakak. Tidak boleh menyerah. Baiklah. Oh, begitu cepat setuju? Jangan-jangan kamu tidak tahu. Satu batu es biasa saja, nilainya sudah 1 miliar. 10 kali lipat berarti 10 miliar. Yesusu, tunggulah saja membayar kami 10 miliar, lalu berlutut sujud. Minta maaf, ku kasih tahu. Kalau tidak bisa bayar, jangan harap bisa kabur. Jual darah, jual ginjal. Kamu harus mengganti kerugianku. Pak Huo, pendapatan operasional utama kami bulan ini melebihi 5 miliar, meningkat 25%. Pak Huo, Pak Hu biasanya sangat teliti dalam bekerja. Ada apa hari ini? Jangan-jangan sedang memikirkan istri. Pak Huo. Rapat pemegang saham hari ini. Kita akhiri sampai di sini. Bagaimana bisa begini? Pak Hu, tadi di rapat, Anda terus-menerus tidak fokus. Apakah sedang memikirkan perkataan yang dikatakan Nyonya itu? Ingin menarik perhatianku dengan cara seperti ini. Aku tidak akan peduli. Bagaimanapun juga, aku akan bercerai dengannya. Kamu bicara apa? Nenek, Bocah nakal, baru saja menikah. Kamu sudah mau bercerai. Kamu sengaja ingin membuat nenek tua ini marah sampai mati. Mana susu? Kamu buang dia kemana? Nyonya saat ini seharusnya sedang dilelang perhiasan. Lelang perhiasan? Tempat itu campur aduk, niat orang sulit ditebak. Kamu tega membiarkan seorang gadis kecil pergi sendiri? Kamu, cepat cari dia dan bawa pulang dengan selamat. Pergi. Nenek, kamu begitu percaya pada wanita itu? Dia bilang aku akan segera mati. Hanya bisa bertahan 5 jam lagi. Itu benar-benar omong kosong. Jinsiu? Jinsiu? Dokter, kesini. Nenek Huo, jantung Tuan Huo ada sedikit masalah. Ya, kami juga tidak dapat menemukan penyebab pastinya. Menurut laporan, tidak akan bertahan lebih dari 2 jam. Nenek. Tuan Huo, apakah semua ini benar? Seperti yang dikatakan Nyonya. Penyakitmu hanya bisa bertahan 5 jam. Jika terlambat diobati, nyawamu tidak akan tertolong. Berpisah dengan Yesusu, tepatnya baru 3 jam. Ada satu hal lagi yang tidak pasti. Dia telah menyelamatkanku 2 kali. Apakah benar aku telah salah paham padanya? Cepat ikut aku ke lelang perhiasan.
untuk mencari Yesus. Sebelum tantangan identifikasi batu mulia dimulai, masih ada satu item lelang terakhir. Gelang mutiara berhiaskan emas. Harga pembukaan 5 juta. Sayang, aku sudah bertanya pada eksekutif grup Huo. Barang lelang ini sangat berharga. Nilainya 50 juta. 50 juta. Kita beli dengan 10 juta. Seuntung 40 juta. Ditambah hadiah taruhan batu mulia, 10 juta. Malam ini kita bisa langsung melesat. Sayang, seumur hidupku bisa menemukan pria sepertimu. Aku benar-benar sangat beruntung. Song Feifei, sudah lama tidak bertemu? Kata-katamu berminyak sekali ya, Yesusu. Kamu jelas-jelas cemburu. Aku punya suami yang baik. Cemburu karena suamiku bukan hanya direktur proyek grup Huo, tapi juga penanggung jawab di tempat lelang perhiasan kali ini. Suamiku kaya dan tampan. Seumur hidupmu, kamu tidak akan bisa mencapainya. Grup Huo, bukankah itu perusahaan Huo Jingxiu? Bukankah itu sama saja dengan bekerja untukku? Bekerja untukmu? Kamu pikir suamimu adalah CEO? Seperti orang penting macam Huo Jingxiu, CEO Huo. Benar, suamiku adalah Huo Jingxiu. Apa? Dengan kecepatan tertinggi bergegas ke lokasi lelang perhiasan. Apa? Kamu bilang suamimu adalah Tuan Huo? Tidak mungkin. Kalau dia istri Tuan Huo, kenapa Tuan Huo tidak datang hari ini? Dan kenapa dia ditinggalkan sendirian di sini? Begitu memprihatinkan? Benar, jangan sok kaya. Setelah kami memenangkan lelang barang ini, kami pinjamkan untuk kamu pegang. Duduklah, duduklah.一个不值钱的陪葬品，还稳赚1000万，没眼光。 5.110.000. 10 juta. Gelang kecil seperti ini. Ternyata ada yang menawar 10 juta. 10 juta sekali. 10 juta. 30 juta. Hah? 30 juta? 30 juta. Song Feifei dan mereka karena sudah yakin kalung tangan ini bernilai 50 juta. Mereka akan terus menawar. Aku akan biarkan mereka menawar cukup tinggi untuk membungkam dua mulut busuk mereka. Yesusu, kamu sungguh mengira dirimu adalah istri Pak Huo. Kamu punya uang, berani sembarangan menawar? Suamimu kaya. Kalau kamu begitu menyukainya, 10 juta saja suamimu seharusnya pasti rela membelikannya untukmu. 30 juta sekali. 40 juta. 40 juta, kita masih bisa untung 10 juta. 49 juta 998.000. Astaga, harga sebuah kalung tangan sekarang naik menjadi 50 juta. 49 juta 998.000 sekali. Sayang, bagaimana kalau kita ikut untuk melampiaskan kekesalan ini? Tidak, bisnis yang merugi tidak boleh kita lakukan. 49 juta 998.000 dua kali. 49 juta 999.000. Kamu gila. Meskipun kita hanya bisa untung sedikit, tapi tetap untung. Tunggu sampai Yesusu menawar 50 juta. Aku akan langsung lepas. Mengejutkannya. Song Feifei, aku iri suamimu kaya karena kalian begitu menyukainya. Maka aku serahkan padamu. Yesusu, kamu mempermainkanku. 49 juta 999.000 dua kali. 49 juta 999.000 tiga kali. Terjual. Manajer Chen, silakan bayar. Selanjutnya,
adalah seminar penelitian harta karun tantangan menilai batu yang diadakan sekali dalam 10 tahun. Kompetisi kali ini hanya akan memilih satu pemenang. Pemenang akhirnya adalah yang mengeluarkan batu permata mentah dengan nilai tertinggi. Tidak hanya dapat membawa batu permata mentah, seminar penilaian harta karun akan mewujudkan satu keinginan hidup apapun untuknya. Keinginan hidup. Menang kali ini, jangan katakan 50 juta. 100 juta pun bisa didapat. Konon seminar penilaian harta karun, kekayaan dan jaringan nomor 1 di dunia 10 tahun lalu bahkan membantu seorang ibu menemukan anaknya yang diculik. Menang kali ini mungkin bisa membuat mereka membantuku menemukan kakak laki-lakiku. Selanjutnya saya umumkan tantangan menilai batu. Resmi dimulai. Tamu terhormat yang mana? Bersedia berpartisipasi dalam tantangan kami? Saya. Yesusu, meskipun mengeluarkan giok, kamu bisa mengenalinya. Belum pernah makan daging babi. Belum pernah lihat babi berlari. Saya. Sayang, pilih yang itu. Yang itu. Yesusu, dari batu-batu ini hanya yang itu yang menyembunyikan hijau. Kamu tunggu saja kendirutnya yang besar. Ditambah berlutut dan meminta maaf. Saya pilih yang ini. Ini. Selesai. Saya pilih batu ini untuk dipecahkan. Dapat ini adalah batu giok jenis kaca. Batu giok asli. Luar biasa. Ini katanya sepotong batu giok jenis kaca. Harganya 20 juta. Nona ini benar-benar punya mata yang tajam. Yesusu, aku menang. Sekarang kamu lebih baik segera cari cara untuk membayar 200 juta padaku. Kalau tidak, bayar dengan nyawamu. Kamu benar-benar yakin kamu akan menang? Apa maksudmu? Bagaimana jika aku bilang batu ini juga bisa mengeluarkan warna hijau? Mana mungkin? Batu ini warnanya suram, transparansinya rendah. Sama sekali tidak ada tanda-tanda mengandung hijau. Bagaimana mungkin bisa mengeluarkan batu giok? Sungguh menggelikan. Benar. Pengetahuan dasar tentang identifikasi perhiasan saja. Tidak mengerti. Berani ikut lelang perhiasan. Bisa-bisa nyawanya hilang karena berjudi. Siapa kalah, siapa menang. Lihat hasil pemotongan batu. Ini adalah Imperial Green. Bernilai 100 juta yuan. Imperial Green. Batu sekecil ini bisa mengeluarkan Imperial Green. Song Feifei, sekarang giliranmu harus membayar ganti rugi 1 miliar yuan padaku. Lalu bersujud dan minta maaf padaku. Nona Ye, mata yang tajam. Selanjutnya saya umumkan. Pemenang pertama dalam tantangan identifikasi batu ini adalah... Tampan sekali. Beri saya tanda tangan, tampan sekali. Terima kasih. Tampan sekali. Pemenang sebenarnya adalah... Tunggu sebentar. Yesusu ini gadis liar dari desa. Bagaimana mungkin mengeluarkan Imperial Green bernilai 100 juta yuan? Pasti ada kecurangan. Benar, kecurangan. Pasti kecurangan. Kecurangan. Karena semua orang meragukan hasil kompetisi, maka sekarang saya akan mengundang Profesor Lin, profesor penilai harta terkenal dari Kota Selatan, serta nona kedua dari grup Huo.
untuk menjadi saksi bagi kami. Profesor Lin, Nona Huo, dia seorang kampungan. Kali buka langsung keluar Imperial Green. Kami curiga, ada kecurangan. Benar, Yesusu pasti untuk memenangkan kompetisi. Bersekongkol sebelumnya dengan satpam di pintu. Membawa Imperial Green palsu ditaruh di sini. Mohon Anda bersedia untuk menilai dan mengidentifikasinya. Ini adalah giok kaca asli. Meski transparansinya tidak tinggi dan mengandung sedikit kotoran, tetapi nilainya tetap 10 juta. 10 juta. Ini yang saya buka. Ini. Sebuah gelantangan senilai 500.000. Ternyata menghabiskan 50 juta. Sayang, bukankah kamu bilang dapat kabar dari sumber kecil? Katakan investasi ini pasti untung. Siapa yang salah kalau bukan kamu yang nekat ikut lelang, membuatku rugi 50 juta dengan sia-sia. Aduh, kalian berdua jangan bertengkar dong. Baru hari pertama menikah, jangan ganggu malam pengantin. Sudah kubilang, jatah mantu kalian berdua, aku yang urus. Kamu? Sekarang saya umumkan, pemenang tantangan penilaian barang antik ini adalah Nona Yesusu. Nona Yesusu, silakan menuju ke ruang penerimaan. Profesor Lin dan Nona kedua kami akan menukarkan hadiah untuk Anda. Baik. Tunggu sebentar. Profesor Lin, Nona Huo, apakah kalian yakin akan memberikan hadiah kepada seseorang yang mengaku sebagai Nyonya Huo? Menyamar sebagai Nyonya Huo. Benar. Yesusu bilang dia adalah istri Pak Huo. Kakakku menikah, mana mungkin aku tidak tahu. Yesusu, kamu dengar tidak? Adik kandung Pak Huo. Saja tidak tahu Pak Huo sudah menikah. Lihat. Siapa lagi di sini yang akan percaya padamu? Aku tidak peduli apakah semua orang percaya. Yang penting aku tahu diriku sendiri. Bertahun-tahun ini, wanita yang ingin mendekati kakakku tak terhitung jumlahnya. Tapi yang menyelinap ke tempat lelang, menyamar sebagai istri kakakku. Aku baru pertama kali melihatnya. Aku akan beritahu kakakku sekarang. Akan kuhajar dia baik-baik untukmu. Hari ini akan kuhajar dia baik-baik untukmu. Hari ini akan kuhajar dia baik-baik untukmu. Yesusu memang istriku, kakak iparmu. Entah kecerdasan ini menurun dari siapa. Percepat kecepatan. Satpam. Tunggu sebentar. Bukan, kenapa kalian tidak percaya padaku? Percaya padamu? Percaya apa? Percaya, kamu adalah kakak iparku? Aku beritahu kamu, pintu keluarga Huo, wanita sepertimu, sama sekali tidak mungkin bisa masuk. Benar-benar kakak beradik ya, sama-sama punya karakter. Kamu. Yesusu, kamu masukkan diri sebagai Nyonya Huo. Sekarang malah menentang Nona Huo. Kurasa kamu tidak mau hidup lagi. Dia yang tidak mau hidup lagi, berani mengusirku seperti ini. Kalau nenek dan kakaknya tahu, pasti akan marah. Kamu berani menyebut nenekku? Cepat lakukan sesuatu. 糟了，金指数使用次数太多，已经不灵了。Pasti dia yang disakiti.
差点忘了，师傅送我的生辰礼物——电击棒。Kalian berdua tidak berguna. Nona Huo. Karena kita tidak bisa menanganinya, serahkan saja pada polisi. Jangan ada yang menyentuhnya. Jangan ada yang berani menyentuhnya. Itu Pak Huo. Benar, itu Pak Huo. Akhirnya kamu datang. Wanita bernama Yesusu ini demi mendekatimu, menyusup ke lelang perhiasan, dan sekarang ingin membuat keributan. Benar Pak Huo. Yesusu yang tinggal di gunung ini, dia hanya ingin ayam kampung menjadi Phoenix, menjadi Nyonya Huo. Karena Anda sendiri yang datang, tolong segera urus dia. Kak, kenapa kamu diam saja? Usir dia keluar. Undangan itu entah dari orang bodoh mana. Yang memberikannya, pria yang tertarik padanya. Sungguh buta. Kak, apa yang kamu lakukan? Undangan itu aku yang memberikannya. Apa? Apa? Ternyata Pak Huo yang memberikannya. Dialah istriku, Huo Jingxiu. Kak, kapan kamu menikah? Kenapa aku tidak tahu? Baru hari ini, surat nikahnya masih hangat. Ini, Benarkah? Kak, bukannya kamu bilang tidak akan menikah seumur hidup? Yesusu, aku... Tampaknya, Tuan Huo, kamu percaya dengan ucapanku. Kalau begitu, Tuan Huo, cepat usir mereka. Huo Shiwan, cepat minta maaf pada kakak iparmu. Aku, Kak. Kalau tidak minta maaf, aku akan menyuruh asiselin. Wah, untuk memblokir semua kartumu. Maaf. Pulang sekarang, sekalian sampaikan pesan pada nenek. Bilang aku dan kakak iparmu akan segera pulang. Baik. Tadi, siapa yang berani menyentuh istriku? Dia. Tuan Huo, kami hanya mengikuti perintah Nona. Kami tidak sengaja akan menyakiti Nyonya Huo. Kami akan pergi sekarang. Ayo pergi. Cepat pergi. Siapa lagi yang mengganggumu? Dan dia. Mereka. Tantangan identifikasi batu. Saya menemukan giok hijau kaisar. Mereka bilang itu palsu. Sudah saya atur sebelumnya. Dan lagi... Mereka itu yang mempertanyakan status saya sebagai Nyonya Huo. Itu palsu. Tuan Huo, semua ini adalah kesalahpahaman. Mohon maafkan saya dan istri Anda. Tuan Huo, jangan tertipu oleh wanita ini. Saya dan dia teman sejak kecil. Dia dari SMP sudah tinggal di gunung. Tahun-tahun ini, siapa tahu dia pernah bersama orang-orang yang tidak jelas. Wanita yang tidak bersih seperti ini, mohon pertimbangkan lagi. Kamu? Sekarang, saya tidak percaya omongan orang lain. Saya hanya percaya apa yang saya lihat. Tuan Huo? Cukup. Manajer Chen, urus sendiri pengunduran diri di HR. Mulai sekarang, saya tidak ingin melihat kalian lagi. Saya masih ada hadiah yang belum diambil. Hadiah apapun,
tidak lebih penting dari urusan saya sekarang. Tuan Hu, saya salah, jangan pecat saya. Penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh para dokter itu ternyata bisa sembuh hanya dengan disentuh oleh Yesus. Dia ini sebenarnya siapa? Selesai sudah. Bagaimana kamu bisa tahu kalau jantungku bermasalah? Cukup dengan meraba. Meraba? Aku beritahu, cukup dengan meraba, aku bisa tahu bagian mana dari tubuhmu yang bermasalah. Benarkah? Kalau begitu, lihat lagi. Bagian mana lagi yang bermasalah padaku? Otakmu juga agak bermasalah. Lonceng giok emas. Mo Chen. Tidak, harus segera panggil ambulans. Halo, ini Jalan Yongji Baru. Ada pasien pingsan di sini. Cepat tolong. Wah. Stagnasi ki dan depresi, kekurangan oksigen, menyebabkan gangguan saraf. Harus segera menolongnya. Wah! Kamu memberinya makan apa? Kamu ingin membunuhnya? Jika ada sesuatu yang terjadi padanya, aku... Hifeng, Mojan, tadi kamu tiba-tiba pingsan. Nona inilah yang... terima kasih Lola. Semoga ini dapat mengungkapkan rasa terima. Hanya bantuan kecil, tidak perlu sungkan. Tidak apa-apa. Aktorku, istriku bilang ini hanya bantuan kecil. Jangan menyusahkannya lagi. Ternyata penyelamatku adalah istri Tuan Huo. Kebetulan sekali. Kalau begitu, aku juga tidak akan memaksa lagi. Usia adik perempuanku mungkin hampir sama dengannya. Apakah kita pernah bertemu sebelum? Kamu mungkin salah orang. Ayo, pergi lihat lelang. Ada apa denganmu? Mungkin hari ini aku menghabiskan terlalu banyak energi spiritual. Susu. Asisten Lin. Kembali ke kamu. Baik. Pokoknya. Sekarang sudah begini, aku rugi 50 juta. Sudah cukup. Makan pekerjaanku sekarang. Kau hancurkan semuanya. Sekarang kau puas? Suamiku, biarkan aku pergi memohon kepada Direktur Huo lagi. Untuk memberimu kesempatan kerja lagi, baik tidak? Jangan panggil aku suamimu, dan kau yang akan memohon. Apakah Direktur Huo akan peduli padamu? Besok kau ikut aku ke kantor catatan sipil untuk mendaftarkan perceraian. 1 bulan kemudian, kita akan menyelesaikan perceraian. Tidak boleh. Tidak boleh.
Aku tidak mau bercerai, maafkan aku. Lonceng emas giok. Adik, kakak akhirnya menemukanmu. Adik, jangan tinggalkan kakak lagi ya. Lonceng ini milik Yesusu. Jadi ini adalah kakaknya. Adik, Yesusu, kau menghancurkan kebahagiaanku, maka aku juga akan mengambil kembali semua yang menjadi milikmu. Ayah, sisi anak nakal ini, kenapa belum pulang juga? Jangan-jangan dia membuat menantu perempuanku kesal sampai pergi. Tidak boleh, aku harus pergi melihat. Nana. Menantu perempuanku, Nenek, kamu akhirnya pulang. Tidak menyangka dalam satu malam, hubungan kalian berdua menjadi begitu baik. Susu, nenek ada di kamar. Sudah menyiapkan hadiah untuk kalian. Ayo, nenek ajak kamu melihat. Ayo. ternyata ini hadiah yang nenek siapkan untuk kita. Nenek, hari ini agak lelah, jadi istirahat dulu. Kalian juga istirahat lebih awal. Aduh, sakit, pelan-pelan dong. Jing Xiu, si bocah nakal itu, akhirnya sadar juga. Ayah. Kok bisa terluka separah ini? Semua karena kamu. Tega meninggalkan aku sendirian di depan kantor catatan sipil. Aku sendirian. Tanya kiri kanan, aku berjalan 18.800. 88 langkah, baru sampai di depan pintu lelang perhiasan. Nanti, aku tidak akan meninggalkanmu lagi. Oh iya, hadiah dari acara identifikasi batu permata belum diambil. Tenang, semuanya untukmu. Ada lagi? Keinginan apa yang ingin dipenuhi? Semuanya bisa. Kalau begitu, kamu harus membantuku menemukan kakakku. Di tubuhku ada sebuah lonceng Mas Gio yang dulu dia berikan padaku. Hah? Loncengku mana? Kamu memanfaatkanku. Kamu tahu, keluarga Huoku kaya dan punya koneksi. Bisa membantumu menemukan kakakmu. Makanya kamu menikah denganku. Bukan guruku meramalkan. Aku punya bencana hidup mati, perlu menikah dengan seorang. Ia bertubuh murni, yang yin dan yang bersatu, baru bisa terhindar dari bahaya. Apa bencana hidup mati? Tubuh murni yang kacau balau. Kamu masih tidak percaya padaku. Lalu kenapa kamu mau aku obati? Aku Tidak bisa memikirkan. Alasan mengelak lagi kan? Aku mau istirahat. kakimu.这也太神奇了，和他接吻竟然能帮我恢复灵力。 Apa maksudmu? Kamu tidak bisa sekarang. Apa yang kamu omongkan? Siapa yang tidak bisa? Meskipun aku sudah menyelamatkanmu, tapi entah mengapa keluarga Wu kalian penuh dengan aura jahat. Sekarang aura jahat itu masih menggerogotimu. Sekarang aku akan tunjukkan apakah aku bisa atau tidak. Sudah puas melihat. Lihat, kan sudah kubilang kamu tidak bisa. Ai. Ai.
Bilang aku tidak bisa. Sepertinya kamu cuma mau cari keuntungan dariku. Aku? Aku cari keuntungan darimu? Bajingan! Kenapa bertengkar? Jingxiu? Jingxiu? Apa yang terjadi, Jingxiu? Ayo. Nah, ceritakan apa yang terjadi. Dia, aku, tanyakan saja padanya. Tanya aku ya, tanya aku. Jelas-jelas kamu yang seperti anjing gila. Menggonggong dan menerjang. Aku sudah lelah. Aku baru saja memulihkan sedikit energi. Semua disedot olehmu, tubuhku jadi kosong. Sekarang, kamu malah balik menuduhku. Aku tidak. Dia yang duluan merepotkanku. Kukira ada masalah apa, Jingxiu? Bukan nenek yang menyalahkanmu. Susu itu tubuhnya lemah dan halus. Kamu harus lebih lembut. Benar. Susu, nenek minta maaf untuk si nakal ini. Kamu jangan salahkan dia. Dia kan masih muda. Tidak tahu menahan diri. Pertengkaran suami istri. Bertengkar di kepala ranjang. Berdamai di ujungnya. Susu, nenek tunggu cucu. Semakin banyak semakin baik. Hahaha. Ah, cucu apa lagi? Ayo. Ayo. Nenek, nenek. Nenek. Jingxiu, ada apa dengan nenek? Nenek. Sepertinya hanya dia yang bisa dimintai tolong. Biarkan dia memeriksa kondisi nenek dengan baik. Halo Yue, nenek kamu lagi? Cepat datang ke sini. Aku segera ke sana. Aku punya cara untuk menyelamatkan nenek. Kamu punya cara? Iya, Susu. Sebelum kamu masuk ke keluarga kami, kondisi nenek selalu stabil. Semua ini karena kamu. Xiuan. Jangan kurang ajar. Kamu bilang punya cara. Cara apa? Nenek dirasuki energi negatif. Ini menyebabkan dahi menghitam dan darah tersumbat. Cukup dengan mengeluarkan darah kotor di tubuh nenek yang terkontaminasi energi negatif. Ini omong kosong apa lagi? Kak, dia jelas-jelas ingin mencelakai nenek. Mengapa kamu tidak menghentikannya? Dia bukan orang seperti itu. Kamu sudah kehilangan akal sehat. Benar-benar terpikat olehnya. Kamu. Jingxiu, kemunculan wanita ini terlalu mencurigakan. Kita tidak bisa mempercayainya. Kak, cepat usir dia. Tidak tahu terima kasih. Aku tidak mau menolong lagi. Aku sudah datang. Kak Jingxiu, siapa ini? Istriku. 职员说，我才是他嫂子的唯一人选。锦绣哥怎么突然结婚了？ Yue, selamatkan nyawa nenek dulu. Ini penting masalah ini. Nanti akan kujelaskan padamu. Nenek ini, tumor di otaknya menyebar, menekan saraf sehingga menyebabkan koma. Aku akan segera memberikan akupunktur untuk nenek. Nenek sama sekali tidak punya tumor. Mana ada penekanan saraf? Ini karena dirasuki energi negatif. Cara pengobatanmu tidak berguna. Aku sudah merawat nenek bertahun-tahun, selalu dengan sikap profesional dan ilmiah. Tidak pernah salah diagnosis. Kamu sudah merawat nenek bertahun-tahun. Nenek masih kambuh-kambuhan. Masih bilang tidak salah diagnosis. Ye Susu, bisakah kamu diam? Kalau tidak diam, keluarlah. Xiuan, sekarang yang penting menyembuhkan nenek. Nenek. Apa yang sebenarnya terjadi?
terjadi? Aku akan menelepon 120 sekarang. Jika menunggu 120 datang, nenek tidak akan tertolong lagi. Biarkan aku yang menanganinya. Kamu yang dokter atau aku yang dokter? Jangan waktu pertolongan nenek. Jangan buang waktu lagi. Jika tidak membiarkanku menolong, benar-benar akan terlambat. Apakah cara yang kamu katakan itu benar-benar berhasil? Serahkan padaku. Kakak Jingxiu, saat ini kamu masih percaya pada ucapannya? Menurutku dia adalah pembawa sial, Kak. Sebelum kalian menikah, kondisi nenek selalu stabil. Cepatlah bercerai dengannya. Jangan lupa, siapa yang menyelamatkan nyawamu? Karena Jingxiu percaya padanya, biarkan dia mencoba. Aman, kamu sebenarnya membela siapa? Cukup. Jika susu tidak bisa menyembuhkan, semua konsekuensinya Akan aku tanggung sendiri. Wah, Jingxiu, jika hari ini nyawa nenek masih di tangannya, aku tidak akan lagi mengakui kamu sebagai kakak. Minggir. Nenek! Apa yang kamu lakukan pada nenek? Kamu sengaja ingin membahayakan nenek, bukan? Tenang saja. Cara penyembuhanku ini pasti manjur. Konyo, apa ini? Tahayul kuno. Lihatlah sudah. Nenek sudah aku sembuhkan. Setelah energi negatif dibersihkan, dia akan baik-baik saja. Paman, cepat panggil polisi. Tangkap dia. Siapa yang ingin menculik menantu perempuanku? Nenek! Kalian sedang apa ini? Nenek, bagaimana perasaanmu sekarang? Sekarang sudah bisa berjalan. Kepala juga tidak sakit lagi. Rasanya seluruh tubuh jadi lebih ringan. Jingxiu, menurutmu aku sebenarnya kenapa? Nenek, apakah Anda kehilangan ingatan? Tidak. Ini tidak mungkin. Nenek indikatornya normal. Coba sehat semua. Ini. Sudah kubilang kan, kamu salah diagnosis. Nenek, Anda pingsan di ruang tamu. Apakah Anda tidak ingat kejadian sebelum pingsan? Tidak terlalu jelas. Aku hanya ingat kepalaku sakit, dada juga agak sesak. Napas terasa tertahan terus. Setelah napas yang tertahan tadi keluar, sekarang aku merasa segar dan ringan. Susu, pertama kali kamu menyelamatkan nyawa cucuku. Kali ini kamu lagi-lagi menyelamatkan nyawaku. Kamu ini benar-benar bintang keberuntungan keluarga kami. Dasar anak nakal. Jangan sampai kamu menyia-nyiakan susu. Aura buruk di tubuh nenek dan Huo Jingxiu berasal dari rumah ini. Harus segera menemukan orang yang memelihara aura buruk itu. Di hatiku, Yue adalah kandidat terbaik untuk menjadi kakak iparku. Kamu harus segera bercerai dengan Ye Susu itu. Yue adalah putri dari keluarga dokter ternama. Dia sudah menghabiskan banyak waktu untuk menyelamatkan nyawa nenek. Ye Susu yang rendahan itu berhak apa masuk ke keluarga Huo? Menurutku, Kak, hanya Yue dan kamu yang paling cocok. Baik. Cocok. Kenapa kamu belum istirahat? Aku sudah menyelamatkan nyawamu dan juga nyawa nenek. Huo Shiwan bilang, kamu dan Jiang Yue paling cocok. Karena kamu sudah setuju dengannya. Buat apa aku tinggal di keluarga Huo? Lebih baik aku mengandalkan diriku sendiri dan mencari kakakku. Aku hanya sekadar menanggapi dengan santai. Kamu sangat memperhatikan. Apakah kamu cemburu? Aku cemburu padanya. Lalu, apa yang harus kulakukan agar kamu tidak pergi? Menyelamatkan nenek tadi menghabiskan banyak tenaga spiritualku. Aku perlu mengisi daya. Mengisi daya? Maksudku, itu. Katanya mau pergi. Ini jelas-jelas tidak jujur. Ingin bermain sulit didapat.
Huo. Ada apa? Ada kabar tentang kakak kandung Nyonya. Berdasarkan gambar lonceng yang dibuat Nyonya, saya mencari informasi dan menemukan bahwa aktor papan atas Korea Selatan, Gumochen, memiliki lonceng yang mirip dengan milik Nyonya. Bukankah dia orang yang kulihat di pinggir jalan hari ini? Dia kakakku? Tapi apa? aktor Gu baru saja mengumumkan kepada media dan publik bahwa dia telah menemukan adik kandungnya. Kamu juga akan menemukannya. Kebetulan kami dari grup Huo ingin mengundangnya sebagai duta perhiasan musim baru dan belum mencapai kesepakatan. Besok, kamu ikut aku pergi sana. Sekalian untuk refreshing. Baik. Wah, begitukah cara mereka syuting? Adi, kemanapun kamu pergi, kakak pasti akan menemukanmu. Aku akan membawamu pulang. Tunggu, silakan istirahat dulu. Kami akan segera menyiapkan lokasi syuting untuk adegan berikutnya. Baik. Semuanya istirahat sebentar. Kenapa bos udah tahu lokasi syuting kita? Iya, siapa gadis yang digandengnya itu? Cantik sekali ya. Kurasa itu istri bos Huo. Yesusu, berani-beraninya datang ke lokasi syuting untuk mencuri perhatianku. Tunggu saja, nanti akan kubuat kamu menyaksikan sendiri. Akulah adik kandung Gumochen. Aku akan membuat kalian tidak bisa bertemu lagi selamanya. Aktor Gu. Bos Huo, Nyonya Huo. Dengar-dengar aktor Gu telah menemukan adik kandungnya. Selamat. Terima kasih atas doa Bos Huo dan Nyonya Huo. Pasti sangat membahagiakan menemukan keluarga. Izinkan saya memperkenalkan adik saya kepada Bos Huo dan Nyonya Huo. Mari berkenalan. Baik. Song Feifei. Dunia ini memang kecil. Ternyata dia adalah adik perempuan. Aktor Gu yang hilang selama 15 tahun. Meskipun Song Feifei sering membuat masalah untukku, dia memang cukup menyebalkan. Tapi dia juga orang yang malang. Bisa menemukan kakak kandungnya sendiri. Aku pasti akan mendoakannya. Bodoh. Dia sudah mempermalukanmu seperti itu. Masih mau mendoakannya. Tuan Huo, Nyonya Huo, saya adalah adik perempuan kandung. Aktor Gu, Song Feifei. Yesusu, sekarang akulah adik perempuan aktor Gu yang menjadi pusat perhatian. Di hatimu pasti iri dan benci, kan? Aku akan ambilkan air untuk semua orang. Adik perempuan baru kembali. Masih belum terbiasa. Mohon dimaklumi. Kak, minum air. Tuan Huo. Saya dengar aktor Gu memiliki hobi mengoleksi lukisan. Hari ini saya membawa sebuah karya asli, lukisan kuda. Aku akan ambil. Semoga aktor Gu mempertimbangkan lagi kerjasama. Duta koleksi perhiasan musim baru kami, grup Huo. Aneh, kenapa lukisan ini bermasalah? Sial, pasti Song Feifei lagi yang berulah. Aktor terbaik Gu. Aktor terbaik Gu, biarkan kami juga menikmatinya. Lukisan asli kuda perkasa. Iya, biarkan kami juga melihatnya. Yesusu, di hadapan banyak orang seperti ini, memberikan lukisan yang terkena tumpahan tinta, lalu mengandalkan reputasi kakakku sebagai aktor terbaik, pasti akan menyebabkan saham keluarga Huo jatuh. Kita tidak akan berhubungan lagi selamanya. Kamu tidak akan bisa bertemu kakak kandungmu. Aku tidak akan punya kekhawatiran lagi. Goresan kuasnya kuat. Warnanya cerah. Ini lukisan yang bagus. Bagaimana bisa begini? Lukisan ini pasti palsu. Nona Song, bagaimana Anda menentukan lukisan ini palsu?
Saya ingat, saya jelas-jelas menumpahkan tinta. Bagaimana bisa? Menumpahkan tinta? Anda sendiri mengakuinya. Apa maksudnya menumpahkan tinta? Aktorku, adik perempuan Anda sengaja menumpahkan tinta pada lukisan kuda yang saya berikan kepada Anda. Dia ingin memanfaatkan reputasi Anda. Dia sengaja merusak hubungan kita. Apakah dia ingin mencemarkan nama baik keluarga Huo dan menghancurkan kami? Anda berbohong. Jelas-jelas kalian yang ingin menjebak saya. Fei, perhatikan citra publik. Hefeng, ambilkan rekaman CCTV dari lokasi syuting untuk saya. Baik. Jangan. Fei, apa yang terjadi? Fei, apa yang terjadi? Ini. Mengapa kamu melakukan ini? Kakak, maafkan aku. Aku tahu salahku. Tapi itu karena terakhir kali di lelang perhiasan, dia sengaja menyulitkanku. Jadi, aku mendendam padanya, baru berbuat seperti ini. Bagaimana bisa kamu, karena pikiran Cium sendiri, melakukan hal seperti ini? Bagaimana kakak bisa menghadapi penggemar yang menyukaiku? Siapa yang berani lagi bekerja sama dengan kakak? Tuan Huo, Nyonya Huo, adik perempuan ini banyak bersalah. Mohon kalian berdua memaafkannya. Aktorku, sebenarnya hari ini aku juga ingin ikut merasakan kebahagiaanmu menemukan adik perempuan. Agar istriku bisa segera menemukan kakak kandungnya sendiri, tak disangka terjadi masalah seperti ini. Untuk menyampaikan permintaan maaf kami, urusan duta musim baru. Perusahaan Huo, aku setuju. Selain itu, sebelumnya untuk mencari adik perempuan, aku sudah membuka hubungan. Mungkin bisa membantu Nyonya Huo menemukan kakak kandungnya. Benarkah? Bisakah Nyonya Huo memberikan beberapa petunjuk? Aku punya sebuah lonceng giok emas. Lonceng giok emas? Aku ingat barang bukti yang dibawa adik perempuan dulu juga adalah lonceng giok emas. Tidak tahu apakah Nyonya hari ini membawa lonceng itu. Lonceng giok emasku tiba-tiba hilang. Sekarang aku juga sedang mencarinya. Ini terlalu mencurigakan. Jangan-jangan aktorku punya 2 adik perempuan. Mana mungkin, maksudnya adik perempuan aktorku pasti salah satu dari mereka. Tidak boleh. Aku tidak boleh membiarkan mereka saling mengenali. Kakak, jangan dengarkan omongannya. Dia cuma iri hati. Aku sudah menemukan keluarga. Dia cuma menyebarkan rumor. Song Fei, kenapa aku tidak pernah melihat giling giokmu itu? Kalau kamu punya, coba tunjukkan pada kami. Kak, hari ini aku tidak membawanya. Barang sepenting itu kamu tidak membawanya. Aku tidak bawa. Ya, tidak bawa, Kak. Aku benar-benar adikmu. Aktorku, kalau kamu ingin tahu apakah dia adik kandungmu, lakukan saja tes DNA. Kakak, aku adalah adik kandungmu. Masih perlu bukti-bukti ini. Gumojen, Dene lebih berwibawa daripada lonceng giok emas. Kakak pasti percaya padamu. Tapi hari ini di lokasi syuting, banyak sutradara, produser, dan kru yang hadir. Ini hanya tes DNA saja. Mari kita buktikan pada semua orang. Jangan. Jiang Yue, bawa tes DNA ke lokasi syuting Nanyao. Kak Jingxiu, alat tesnya sudah kubawa. Lakukan tes DNA untuk aktor Gu dan Nona Song. Baik. Mencari pemilik lonceng ini. Bukankah ini lonceng yang dicari Jingxiu? So Fei, bukankah kamu bilang kamu adalah adik kandung? Aktor Gu, apa yang kamu takutkan? Apa yang perlu kutakutkan? Aku.
Kak Jingsio, laporan tes untuk Gu Mochen dan Nona Song sudah keluar. Nona Song memang adalah adik kandung Gu Mochen. Aneh, seharusnya Yesusu yang adik kandung Gu Mochen. Yesusu, lihat jelas. Akulah adik kandung Gu Mochen yang sebenarnya. Kamu benar-benar iri hati. Sungguh memuakkan. Fei Fei, jangan tidak sopan. Tuan Ho, terima kasih telah memastikan hubungan darah antara saya dan adik. Mari bekerja sama dengan baik. Kerja sama yang menyenangkan. Kami tidak akan mengganggu aktor Gu lagi. Dah. Nona Song tidak penasaran bagaimana laporan tes DNA-mu? Berubah dari palsu menjadi asli? Tes kekeluargaan itu, kamu yang palsukan. Nona Song, beritanya padahal sudah tahu ya. Kita semua tahu, lonceng Mas Giok itu milik Yesusu. Dialah adik kandung aktor Gu. Aku hanya menukar laporan tes kalian. Lalu apa tujuanmu melakukan ini? Membuat Yesusu meninggalkan keluarga Huo. Bukankah kamu juga ingin dia menghilang selamanya dari hadapan aktor Gu? Bagaimana kalau kita bekerja sama? Kamu ingin kerja sama seperti apa? Kenapa aura sial hari ini begitu kuat? Ternyata dia... Tunggu sebentar. Apa yang kamu lakukan, Yesusu? Aku beritahu kamu. Membujukku tidak ada gunanya. Aku tidak akan mengakui. Kamu adalah kakak iparku. Aku tidak sedang membujukmu. Aku melihatmu dikelilingi aura sial. Belakangan ini ada tanda-tanda bencana. Aku datang untuk menyelamatkanmu. Menyelamatkanku? Yesusu, trik-trikmu itu bisa menipu nenekku dan kakakku saja. Di sini, di hadapanku, itu tidak berguna. Kamu pergi menemui tunanganmu, kan? Dia baru saja meneleponmu bilang belakangan ini butuh sejumlah dana investasi. Kamu pergi mengantarkan uang untuknya. Meskipun kamu menebaknya. Lalu bagaimana? Aku tetap tidak akan percaya padamu. Ramalan ini menunjukkan tunanganmu itu sama sekali tidak ada di perusahaan. Dia sedang di hotel sebelah perusahaan, main dengan perempuan. Apa yang kamu omongkan? Kushuan sangat mencintaiku. Mana mungkin dia pergi? Selingkuh. Dia memang sangat mencintaimu, tapi itu tidak menghalanginya untuk bermain-main dengan perempuan lain. Kamu? Ramalan ini menunjukkan di luar negeri dia sudah punya satu. Tidak, ditambah dengan yang sekarang. Perempuan yang dia main-maini ini. Kenapa sudah 2 istri? Jadi kalau nanti kamu menikah dengannya, kamu akan menjadi yang ketiga. Bisa juga disebut selingkuhan. Kamu? Yesusu? Dan aku? Yesusu aku... Aduh. Memukul orang seenaknya. Apakah aku biasanya mengajarimu seperti ini? Kak, kamu tidak lihat dia ngomong apa saja? Dan ramalan ini juga menunjukkan wanita yang berselingkuh dengannya. Kamu kenal? Aku kenal? Kushuan diperkenalkan padaku oleh guru. Mereka berdua adalah kakak beradik kandung? Mana mungkin seperti yang kamu pikirkan? Hubungan seperti itu. Tapi situasi sekarang memang tunanganmu dengan yang disebut adiknya di hotel. Melakukan hal seperti ini, kalau kamu tidak percaya, kamu lihat saja sendiri. Yuan, aku percaya kata-kata kakak iparmu. Bagaimana kalau kita pergi lihat dulu?
Baik ya, Susu. Kalau aku tahu, kamu membohongiku. Nanti lihat bagaimana kamu minta maaf padaku. Sayang, sebentar lagi uang kita akan masuk, nanti. Perjalanan bulan madu kita pergi ke Maladewa dulu, lalu ke Dubai. Baik. Pintu saja tidak bisa dibuka. Berani-beraninya bilang, tunanganku selingkuh, kamu cuma bohong saja. Iya. Kalian. Yuan, kenapa kamu datang? Gushuan? Bukannya kamu bilang dia adikmu? Istilah adik ini cuma kedokmu, kan? Kamu. Gushuan, kamu benar-benar licik. Minta aku transfer dana investasi, tapi kamu malah di hotel. Melakukan hal mesum dengan si adik, sungguh menjijikkan. Yuan, aku benar-benar sudah bekerja keras demi masa depan kita. Demi masa depan kalian, kamu pikir kamu memikirkannya di bawah selimut dengan wanita lain? Kamu. Bajingan. Hoshiwa, jangan keterlaluan. Aku memperkenalkan Kasua kepadamu, si putri manja, agar dia memanjakanmu. Itu sudah menghormatimu. Saudari, dia sudah menikah di luar negeri. Kamu masih sedih untuk seorang pria oportunis yang hanya mau enaknya saja. Kamu? Benar-benar seorang pecinta buta tingkat atas. Kamu bohong, Gushuan. Pak polisi, dialah yang menipu untuk pernikahan. Tuanku, kami menerima laporan. Anda diduga melakukan bigami dan penipuan pernikahan. Ikut kami. Ini salah paham si Yuan. Ini tidak benar. Tolong aku. Ini tidak benar. Tolong aku, si Yuan. Bagaimana bisa begini? Si Yuan. Aku juga korban, maafkan aku ya. Kita bisa tetap berteman ya. Lepaskan aku. Kau membuatku jijik. Shia. Pura-pura baik. Sekarang kau tahu menyesal. Sudah terlambat. Cepat pergi. Laki-laki brengsek semuanya. Jangan nangis, jangan nangis. Ya kamu. Bukannya masih ada aku dan kakakmu kan? Jangan nangis. Kak Ipar, terima kasih kalau bukan kau yang kasih tahu. Aku masih akan dibohongi. Aku yang harus minta maaf padamu. Tidak apa-apa. Maaf, Kakak Ipar. Tidak apa-apa. Jangan nangis lagi, ya? Direktur Huo, ada seorang pria parubaya di lobi perusahaan. Katanya mencari Nyonya. Dia juga bilang, dia adalah kakak kandung Nyonya. Apa? Kak. Hadi, tidak kira kamu masih ingat. Hadiah dari kakak. Hadi, maafkan kakak telah kehilanganmu. Kakak tidak akan kehilanganmu lagi. Maaf ya, Kak. Aku awalnya agak belum terbiasa. Ini, suamimu ya? Kalian lama tidak bertemu. Pasti banyak yang ingin dibicarakan. Aku antar kamu pulang. Bicaralah pelan-pelan. Adik, aku orang desa. Tidak terbiasa tinggal di rumah kota besar. Lebih baik ikut kakak pulang desa.
Kondisi desa kurang baik. Nanti tetap akan tinggal di kota. Pelan-pelan terbiasa. Lebih baik jangan dipaksakan. Aku ikut kakakku. Pulang ke desa dulu, biar kakakku pelan-pelan terbiasa. Pelan-pelan menyesuaikan diri. Ayo. Asisten Lin, antarkan mereka. Ya. Ide kamu bagus. Menipu Yesusu ke desa. Menjualnya ke pelosok terpencil. Dia tidak akan bisa kembali ke sisi Huo Jingxiu lagi. Tidak akan muncul lagi di hadapanku dan Gu Mochen. Yesusu, Jingxiu malam ini akan menjadi milikku. Entah bagaimana kondisi Yesushu di sana. Tidak ada telepon juga. Tuan Huo, kalau Anda merindukan istri, telepon saja dia, tanya-tanya. Aku yang terlalu banyak bicara. Kamu pergi ke desa, apa keadaannya? Baik. Sudah tahu, Yesus tidak bisa lepas dariku. Kenapa kamu datang? Kak Jingxiu, aku datang untuk mengantarkan proposal proyek. Sekalian, aku memasak sup ayam. Coba cicip. Keluarga Huo, kami punya koki. Tidak perlu ini. Kak Jingxiu, aku dan Siwan tumbuh besar bersama. Kamu selalu merawat kami berdua. Ini bisa dibilang ekspresi kecil atas perawatanmu. Coba cicip saja. Sup sudah habis, kamu bisa pergi. Kalau begitu, istirahatlah dengan baik. Nah, kamu duduk dulu di sini. Aku masuk dulu untuk membereskan. Tempat ini sangat kumuh. Mana seperti ada yang tinggal. Akhirnya ketahuan. Kamu sudah tahu? Benar. Saat kamu memberiku lonceng palsu, barang murahan Rp2 itu, aku hanya ingin melihat apa maksudmu sebenarnya. Karena kamu sudah tahu, aku tidak perlu berpura-pura lagi. Jujur saja, ada orang yang membayarku untuk menjualmu ke desa terpencil yang miskin. Kamu? Orang yang menjual bilang, kamu punya kemampuan. Menyuruhku berhati-hati. Untungnya aku sudah bersiap-siap.
Kajing Siu, aku sudah menyukaimu bertahun-tahun. Kenapa kamu tidak bisa melihat? Aku hanya menganggapmu sebagai adik. Kamu harus jadi milikku. Kakak, Lepaskan. Kak, bagaimana kalian bisa? Maafkan aku kakak ipar. Aku diracuni. Cepat ambilkan obat untukku. Baik. Jiang Yue, aku menganggapmu teman yang sangat baik. Kamu malah ingin mendapatkan kakakku dengan cara seperti ini. Sungguh hina dan kotor, Shiyuan. Bukankah kamu bilang seumur hidup ini? Hanya aku yang kamu akui sebagai kakak iparmu? Yue, sebenarnya aku rasa kakakku dan kakak iparku cukup serasi. Di dunia ini banyak sekali pria. Kamu tidak perlu menggantungkan diri pada satu pohon saja. Shiyuan. Pak Huo, sepertinya istri Anda dalam bahaya. Aku segera ke sana. Kajing Siu, jangan tinggalkan aku. Kak, aku ikut juga. Menyelamatkannya sudah terlambat. Bukankah kau ingin menjualku? Hari ini aku akan membuatmu menjual dengan jelas. Lebih keras. Kak, sepertinya kita tidak perlu khawatir. Kalau kakak ipar dijahili orang, hanya kakak ipar yang menjahili orang. Tolong aku. Hari ini kau bisa berteriak sampai suaramu. Kakak ipar? Kalian datang juga bikin aku jadi stres. Jemput kamu pulang. Tunggu aku 2 menit lagi. 2 menit. Nenek kasihani aku. Aduh kak, kakak ipar seperti ini. Jangan-jangan ada yang tewas. Bagaimana kalau aku panggil orang? Orang yang mengganggu istriku tidak pantas dipukul. Biarkan dia lanjut. Ayo pergi. Kamu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Hati-hati. Susu. Aku agak lelah. Aku akan mengantarmu pulang sekarang. Asisten Lin, selesaikan sisanya. Baik. Kamu istirahatlah yang baik. Jangan pergi. Aku perlu mengisi daya. Kamu mau apa? Bukankah kau minta aku mengisi dayamu? Aku minta diisi daya. Maksudku cium aku. Agar kekuatanku pulih, bukan untuk kau macam-macam. Kalau begitu sebelumnya juga? Iya. Kau mempermainkanku. Aduh, mana ada aku mempermainkanmu. Membuatmu menjadi powerbankku. Bukankah bagus?
也不是不行。 Aku beritahu kamu. Aku benar-benar merasa kejadian hari ini ada yang sengaja merancangnya. Itu Jiang Yue. Dia membawamu ke desa. Selama waktu ini, dia datang ke keluarga Huo dan memasukkan obat ke dalam suku. Untunglah. Untung apa? Untung Shiwan tiba tepat waktu. Persis pada saat ini, asisten Lin menelpon mengatakan, kamu mengalami masalah. Tapi dia, bagaimana caranya mengalihkan perhatian? Itu berarti pasti ada orang lain di belakangnya. 3 hari lagi adalah peluncuran perhiasan baru perusahaan Huo. Aku mengundang keluarga besar di Nancheng. Mungkin ini kesempatan baik untuk mengungkap orang di belakangnya. Serahkan urusan ini padaku. Tuan muda, Nyonya sudah siap berdandan. Wah, kakak ipar berdandan seperti ini. Sungguh memukaukah? Seketika aku merasa kamu tidak sepadan dengannya. Bagaimana rencana kemarin? Sialan Huo Shiwa datang tepat pada saat itu, menggagalkan rencanaku. Masih banyak kesempatan lain nanti. Soal Yesusu, aku sudah berhasil menyelesaikannya. Pelankan. Tadi sangka Yesusu, yang biasanya terlihat begitu polos. Diam-diam mainnya begitu liar. Di permukaan tampak seperti gadis polos yang munafik di balik layar. Pasti seperti itulah dia menggoda Kak Jingxiu. Pak Huo menyaksikan sendiri wajah asli Yesusu. Mungkin sekarang sudah di kantor catatan sipil mendaftarkan perceraian. Setelah mereka menyelesaikan prosedur perceraian, aku bisa menikahi Kak Jingxiu menjadi Nyonya Huo. Pak Huo, Nyonya Huo tiba. Pak Huo dan Nyonya Huo datang. Mereka sangat mesra. Bukankah kamu bilang Yesusu dia sudah? Aku jelas mendengar sendiri kemarin. Dia bersama pria lain. Aku akan ambilkanmu kue. Yesusu, kamu bermain begitu liar dengan pria lain? Kamu masih berani datang ke peluncuran produk baru grup Huo? Sungguh tak tahu malu. Siapa yang mengizinkan kalian menyebarkan rumor buruk tentang istriku di sini? Kak Jingxiu, yang kami katakan semuanya benar. Cukup. Kedepannya, apapun yang terjadi, istriku hanya akan Yesusu seorang. Tapi kemarin? Kemarin. Karena kalian begitu penasaran dengan kejadian kemarin, maka aku akan beritahu kalian, orang yang mencoba menculikku kemarin telah kuhajar dengan sangat keras. Sekarang, dia sudah mendekam di penjara. Sepertinya kalian tahu sesuatu tentang apa yang terjadi tadi malam. Apa yang bisa kita ketahui? Tuan Huo, Aktor Gu, silakan masuk. Yesusu, tunggu saja. Selamat datang di acara baru kami, konferensi perhiasan grup Huo. Produk utama musim ini adalah air mata abadi. Ini dirancang langsung oleh Nyonya Tua Huo. Dan kami juga mengundang aktor Gu untuk menjadi duta merek kami. Semoga mendapat dukungan penuh.
Nyonya Tua Huo. Kerja sama dengan grup Huo kali ini sangat menyenangkan. Sebagai ungkapan terima kasih, saya sengaja menyiapkan hadiah sederhana. Terima kasih, terima kasih. Hadiah ini sangat saya sukai. Aktor Gu, ini adik perempuan yang baru Anda temukan? Benar. Berkat grup Huo yang mengadakan lelang perhiasan, saya tidak sengaja menemukan lonceng giok emas yang dibawa adik sehingga bisa menemukan 5A. Lonceng giok emas? Menantu perempuan, kami juga punya satu. Dia memakainya sejak kecil, hanya kurang beruntung. Sampai sekarang dia belum menemukan kakak kandungnya. Kemarin ada yang datang mengaku, sayangnya ternyata palsu. Saya pernah membicarakan hal ini dengan Nyonya Huo. Tapi sayang, saat itu dia tidak membawa gambar lonceng giok emas. Tidak tahu kali ini, apakah Nyonya Huo membawa gambarnya? Ya, aku bawa, Bang. Setelah Yesusu hilang, dia berada di panti asuhan yang sama denganku. Mungkin dia sengaja ditinggalkan oleh keluarganya. Kalau begitu, kita sekarang dengan sengaja mencarikan keluarganya. Bukankah itu memaksakan orang? Ini. Nenek Huo, saya juga menyiapkan hadiah untuk Anda. Ini adalah kantong wewangian yang saya pesan khusus dari tabib tua di gunung. Bisa menenangkan pikiran dan membantu tidur. Niat baikmu, saya terima. Tapi, saya punya satu pesan untuk Nona Jiang. Jing Xiu dari keluarga kami sudah menikah. Saya harap Nona Jiang memperhatikan batas. Sudah lama dengar Nona Jiang menyukai Tuan Huo. Tak disangka, orang sudah menikah, masih tidak melepaskannya. Benar, Nona Jiang, sebagai putri keluarga Jiang, yang mana yang tidak bisa ditemukan, malah mau menjadi rusak rumah tangga orang si rubah. Ya. Yesusu, hari ini hari penting bagi grup Huo. Jangan-jangan kamu tidak menyiapkan hadiah sama sekali. Siapa bilang saya tidak menyiapkan? Kamu si imut. Lihat apa yang bisa kamu berikan. Rengdeng. Hei. Hah? Sungguh menyedihkan. Hanya seekor ayam? Yesusu, hadiah yang kami berikan bernilai ratusan, bahkan puluhan juta. Kamu cuma memberi seekor ayam tua. Benar, cuma seekor ayam tua. Ini terlalu menyedihkan. Benar. Apa salahnya ayam tua? Ayam tua menyehatkan badan. Selama itu pemberian dari menantu perempuan saya sangat senang. Di mata saya, ayam ini bernilai miliaran. Yesusu, hanya nenek Huo yang memanjakanmu. Di mata kami yang lain, kamu hanyalah orang desa, kelas rendah. Nenek, saya beritahu, ayam tua yang saya siapkan ini tidak biasa loh. Apa kamu pikir ayam kampung bisa berubah menjadi Phoenix liar? Hei, benar. Dia benar-benar adalah seekor Phoenix emas. Phoenix emas lagi? Ini dipelihara langsung oleh guruku. Aku baru saja mengambilnya dari guruku hari ini. Yesusu, kamu bilang dia bisa berubah jadi Phoenix emas. Coba ubah dia sekarang. Siapa bilang aku tidak bisa? Mundur. Ubah. Berubah. Apa? Aneh, Kak Ayam, kok tidak ada reaksi? Padahal aku sudah melakukan sesuai yang diajarkan Shifu. Yesusu, aku sudah bilang, ayam hutan tidak mungkin berubah menjadi Phoenix. Yesusu, selama bertahun-tahun ini, kamu hanya belajar tipu muslihat dari Shifu palsumu itu. Barang-barang curang seperti itu. Kalian boleh mengataiku, tapi sama sekali tidak boleh mengatai Shifuku tanpa Shifuku. Aku sekarang bahkan tidak tahu ada di mana. Begitu menghormati Shifumu, lalu untuk apa kamu mencari keluarga? Kak Jing Xiu, Yesusu hanya bisa menipu dan mencurangi. Inilah wajah aslinya. Kamu yakin mau bersama orang bermoral buruk seperti ini seumur hidup? Urusanku tidak perlu kamu komentari.
Karena aku sudah memilih susu, maka hal ini tidak akan pernah berubah. Apapun yang dia lakukan, aku akan mendukungnya. Berubah! Benar-benar berubah jadi Phoenix. Nenek, burung Phoenix Mas ini, semoga keluarga Huo usaha semakin maju, berkembang pesat. Semoga nenek mendapat keberuntungan, damai dan lancar. Bagus. Hei! Nenek, kalau nenek makan ayam panggang ini, nenek akan tetap bersinar dan panjang umur. Hadiah ini juga saya. Wah, Song Fei Fei. Kenapa kamu begitu ceroboh? Ih, Susu, kamu sengaja. Tadi kan kamu sendiri yang menumpahkan anggur ke bajumu. Apa hubungannya dengan saya? Loncengku. Kamu salah lihat. Ini loncengku. Kembalikan lonceng jadi emasku. Aku membawanya sejak kecil. Tidak mungkin salah. Mau ku kembalikan lonceng ini? Bisa. Tapi, kamu harus setuju satu hal. Baik, apa yang kau mau aku setujui? Aku mau kamu bercerai dengan Pak Huo. Lalu pergi dari kota selatan seumur hidup. Jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Song Fei Fei, orang yang mengaku sebagai kakakku itu, kamu yang cari kan? Apa yang kamu omongkan? Meskipun orang yang mengaku sebagai kakakku itu, dia tidak mau mengaku. Tapi aku yakin, itu pasti kamu. Mengusirku ke desa gagal, sekarang main akal-akalan lagi, 15 tahun lalu. Kamu sudah pernah melakukan hal seperti ini. Sekarang masih mau jadi begitu hina, aku dan kamu punya. Dendam apa? Ku beritahu, aku hanya sekadar tidak ingin kamu hidup enak. Tidak, hal ini pasti tidak sesederhana 15 tahun lalu. Pasti ada hubungannya dengan lonceng jadi emas ini. Hei loncengku, kembalikan padaku. Hei, rebutlah kalau berani. Kajing Siu, di kamar mandi, sepertinya ada yang bertengkar. Song Fei Fei, berhenti! Fei Fei. Nyonya Huo, soal sebelumnya, adikku sudah minta maaf. Kenapa kamu masih terus mempermasalahkannya? Semua orang bisa berbuat salah. Kamu terlalu rewel. Direktur Huo, soal ini, kamu harus memberiku penjelasan. Aku yang rewel? Justru dia, Song Fei Fei. Dia yang jahat melapor dulu. Mulutnya langsung mengeluarkan kata-kata busuk. Bikin kesal. Yesus, tahu? Kajing Siu, aku sudah bilang dari dulu. Susu yang turun dari gunung. Keluarga kecil seperti ini pasti akan membuat kesalahan besar. Dia, bagaimana dia pantas menjadi istri keluarga Huo? Kamu pikirkan lagi baik-baik. Asisten Lin, putar rekaman CCTV dari lokasi konferensi pers. Baik. Tunggulah. Direktur Huo, rekaman menunjukkan Nona Song sendiri yang terjatuh. Bagaimana?
Kak, jangan dengarkan omongan mereka. Pasti tidak. Hei, Song Feifei, fakta dan kebenaran dari rekaman CCTV ini sudah jelas di depan mata. Sekarang kamu berbohong dan berkilah. Tiada gunanya. Adik, apapun yang terjadi tadi, Kak berharap kamu menjadi orang yang jujur, berani bertanggung jawab atas kesalahanmu sendiri. Aku... Baiklah, aku memang seharusnya tidak sengaja menyalahkan Yesusu karena melukaiku. Aku salah. Nyonya Huo, adikku sudah mengakui kesalahannya sendiri. Biarkanlah masalah ini berlalu. Aku jamin, dia tidak akan mengganggumu lagi di masa depan. Baiklah. Tapi dia mengambil loncengku. Aku tetap akan mengambilnya kembali. Kamu bilang lonceng ini milikmu. Benar, lonceng ini memang milikku. Aku sudah memakainya sejak kecil. Apakah kamu sebenarnya adikku? Hei Kak, jangan dengarkan omongannya. Iya Kak Go, kamu dan Feifei sudah melakukan tes DNA yang membuktikan kalian adalah kakak beradik. Laporan tes ini, bagaimana mungkin salah? Benar-benar, laporan tes medis profesional. Bagaimana mungkin salah? Tapi lonceng ini memang milikku. Kakakku yang meninggalkannya untukku. Kamu bilang milikmu ya milikmu. Apa kamu punya bukti bahwa ini milikmu? Yesusu, trik apa lagi yang kamu rencanakan? Aku bisa membuat orang yang tahu keberadaan lonceng ini berbicara. Yesusu, apa lagi yang akan kamu lakukan? Katakan, dari mana lonceng ini sebenarnya? Dan siapa sebenarnya pemilik lonceng ini? Lonceng ini aku temukan di tempat lelang. Lonceng ini milik Yesusu. Lalu, bagaimana dengan tes DNA itu? DNA itu adalah rambut Yesusu yang diambil oleh Jiang Yue, lalu dipalsukan untukku. Aku bukan diriku sendiri. Kak, dengarkan aku. Dia pasti menggunakan trik tertentu sehingga aku mengucapkan kata-kata itu. Itu sama sekali bukan keinginanku, Kak. Percayalah padaku. Benar-benar penuh kebohongan. Apakah kamu benar-benar adikku? Aku adalah... Aku akan memberimu kesempatan terakhir. Jika kamu berbohong lagi, aku akan melakukan tes DNA lagi. Jika hasilnya tidak sesuai, aku tidak akan memaafkanmu lagi. Aku bukan. Aku telah mencari adikku selama bertahun-tahun. Dulu kamu tidak hanya membuangnya di tempat liar. Sekarang kamu juga menyamar sebagai dirinya. Siapa yang memberanikanmu melakukan ini? Tidak. Dokter Gu, aku benar-benar tahu salahku. Satpam, bawa mereka berdua pergi dan tangani sesuai hukum. Mohon, tidak, jangan kemahal. Kak Jingxiu, aku terlalu mencintaimu. Itulah sebabnya aku ingin mengusirnya dari sisimu. Aku selalu menganggapmu hanya sebagai seorang adik. Kamu tidak mencintaiku. Kamu terlalu egois, mencintai dirimu sendiri. Sehingga terus-menerus menyakiti orang lain. Bawa dia pergi. Tidak, selamatkan aku. Jangan. Adik, kakak sudah melakukan begitu banyak hal yang salah padamu. Kamu pasti akan memaafkan kakak, kan? Aku tahu, kamu juga dihasut oleh Song Feifei. Benar-benar mengira dia adalah adik kandungmu. Baru melakukan hal itu, soal memaafkan atau tidak. Presiden Huo. Terima kasih telah menerima adik saya dan merawatnya dengan baik. Tidak perlu berterima kasih. Susu, dia memang istri saya. Ini semua adalah kewajiban saya. Kita akan menjadi satu keluarga. Karena kesalahpahaman sudah teratasi. Malam ini, kita sekeluarga. Presiden Huo,
Presiden Huo. Huo Jingxiu, Huo Jingxiu. Aneh, energi jahat di dalam tubuh sudah kuhilangkan semua. Kenapa bisa terbelit energi jahat lagi? Hancur. Ayah. Jin Xiu, akhirnya kau sadar. Syukurlah kau baik-baik saja. Jika jantung Huo Jingxiu terus digerogoti, nyawanya akan melayang. Kita harus segera menemukan dalang di balik semua ini. Mau kemana dia? Ini energi yang Huo Jingxiu. Ini ternyata tanggal lahir Huo Jingxiu. Mereka menggunakan energi yang dan satu rohnya untuk membuat kutukan. Mereka ingin membunuhnya. Daozang, manik-manik keberuntungan dicuri. Bagaimana ini? Jangan panik. 8 karakter kelahiran dan jiwa masih utuh. Masih banyak cara. Tidak bagus, satu jiwa Huo Jingxiu sudah terlepas dari tubuh. Jika terus begini, nyawanya akan melayang. Siapa? Yesusu. Paman kedua, biasanya kau terlihat jujur dan tenang. Kau tidak berebut. Ternyata semuanya pura-pura ya. Sebenarnya Huo Jingxiu, Huo Xiuan, dan Nenek Huo, semua itu ulahmu. Benarkah? Pengetahuanmu tidak terlalu terlambat. Mengapa kau melakukan ini? Mengapa aku melakukan ini? Aku juga anggota keluarga Huo. Mengapa Huo Jingxiu itu dan ayah silanku itu bisa mewarisi keluarga Huo? Sedangkan aku hanya seorang wakil presiden kecil, aku tidak terima. Kalau begitu, karena kau mau ikut campur, maka pergilah bersama mereka ke sana. Daozang, lakukanlah. Susu. Huo Xingxi, karena kamu bilang, aku pilih kasih. Hari ini aku akan menceritakan semua kebenaran padamu. Aku bukan ibu kandungmu. Dulu ibu kandungmu menggoda si tua itu. Maka kamu menjadi anak tidak sah keluarga Huo yang tersembunyi. Sebelum ibumu sakit dan meninggal, ia berulang kali bersujud di hadapanku, memohonku menerimamu. Baru setelah itu, aku mengesampingkan rasa jijik, membiarkanmu tinggal. Aduh, aku ini memelihara harimau di dalam rumah. Aku. Pergilah kamu. Huo Jingxiu, cepat. Cium aku dulu. Nenek dan Xion masih di sini. Nanti di rumah saja. Tidak boleh. Energi yang di tubuhku terlalu banyak. Aku hampir tidak tahan. Cium, 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 cium. Ambillah cepat. Cepat, cepat. Aduh, cepat.